Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Indriani dari kelas 12 Akuntansi 1. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktek kerja lapangan saya di PT BPRS Mulia Berkah Abadi. Berikut laporannya. Presentasi Prakerin PT BPRS Mulia Berkah Abadi, Jalan Jagiraya nomor 36A, Jurang Mangu Timur. Pada bab pertama, ada sejarah PT Bank Syariah Mulia Berkah Abadi. Nah, PT BPRS Mulia Berkah Abadi ini secara resmi mendapatkan izin usaha dari BI pada tanggal 1 Maret 2011. Nah, PT ini menjadi BPR Syariah pertama yang menjalankan usaha pembiayaan KPR dengan konsep akad istisna. Nah, usaha ini juga telah dijalankan sejak tahun 2015. Sampai saat ini, rumah yang telah disiapkan yaitu Geria Mulia Cisauk di Tangerang, Geria Mulia Pelita 7 di Depok, Geria Mulia Duren Mekar di Bojongsari Depok, dan Geria Mulia Sawangan di Depok. Lalu juga ada visi dan misi PT BPRS Mulia Berkah Abadi. Visi yang pertama yaitu memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, meningkatkan keunggulan pengembangan produk dan jasa. Tentunya melalui inovasi teknologi informasi. Yang ketiga, menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia. Yang keempat, mengajak kepada seluruh pemegang saham untuk berkomitmen melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Lalu yang terakhir, memberikan layanan unggul dalam penghimpunan dana. Ada juga misinya. Misi dari PT BPRS Mulia Berkah Abadi adalah menjadi bank pembiayaan rakyat syariah yang sehat dan terdepan dalam pembiayaan perumahan dan mikro yang sesuai dengan misi dari Bank Syariah Mulia yang ingin menjadi bank syariah yang dipercaya dalam kemitraan dengan masyarakat. Lalu yang ketiga ada struktur organisasi dari PT BPRS Mulia Berkah Abadi. Nah, struktur organisasi ini menggambarkan dengan jelas pemisah kegiatan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi ini dibatasi. Nah, dalam struktur organisasi yang baik itu harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa, jadi ada satu pertanggungjawaban apa yang dikerjakan. Berikut struktur organisasi dari PT BPRS Mulia Berkah Abadi. Nah, poin yang keempat ada tata tertib perusahaan. Tata tertib perusahaan di PT BPRS Mulia Berkah Abadi yang pertama yaitu waktu kerja dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Lalu yang kedua, istirahat dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Yang ketiga, jadwal hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, di hari Sabtu dan Minggu, PT ini libur. Lalu yang keempat, memakai seragam sekolah lengkap dengan atribut sekolah. Ini bagi yang melaksanakan prakerin. Nah, untuk pegawainya atau stafnya yaitu memakai seragam PT di PT BPRS Mulia Berkah Abadi ini. Nah, yang kelima, menjaga kebersihan dan kerapihan selama di kantor. Yang keenam, mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, lalu yang kelima, ada bidang usaha. Nah, PT BPRS Mulia Berkah Abadi adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang menjalankan usaha pembiayaan KPR dengan konsep akad istisna. Nah, yang dimaksud dari akad istisna ini adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Nah, Bank Syariah Mulia ini ikut menyalurkan pembiayaan berbasis Senlink kepada anggota Koperasi Karya Usaha Mandiri Syariah di Bogor dengan konsep agreement bank. Produk penghimpunan dana Bank Syariah Mulia adalah tabungan sahabat, tabungan berencana, deposito rakyat, dan deposito berjangka. Nah, pada bab kedua ada tugas-tugas selama prakerin. Tugas-tugas siswa atau siswi selama prakerin di PT BPRS Mulia Berkah Abadi yaitu yang pertama, scan voucher pembiayaan pembangunan KPRS. Nah, pengertian dari KPRS atau kredit
pemilikan rumah syariah adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang guna membiayai pembelian rumah tinggal baik baru ataupun bekas dengan prinsip atau akad murabahah atau dengan akad lainnya. Nah, ada juga alat-alat yang digunakan untuk men-scan voucher pembiayaan pembangunan KPRS. Nah, yang pertama ada mesin scanner, yang kedua komputer atau laptop, yang ketiga dokumen voucher KPRS yang akan di-scan. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita harus menyalakan komputer atau laptopnya terlebih dahulu. Yang kedua, menyalakan WiFi untuk menghubungkan scanner ke komputer atau laptop tersebut. Yang ketiga, buka penutup mesin scanner dan letakkan dokumen yang akan di-scan. Yang keempat, buka menu Epson Scan pada komputer atau laptop. Klik 2 kali untuk membuka menu tersebut. Kemudian ubah ke menu profesional. Lalu, atur dokumen ke PDF sesuai dengan kebutuhan. Nah, ketika semuanya sudah sesuai dengan kebutuhan, maka lakukan proses scanning dan tunggu beberapa saat sampai proses selesai. Nah, selanjutnya hasil scan pun dapat dilihat dan diedit. Yang kedua, ada mengelompokkan hasil scan voucher pembangunan KPRS. Nah, tugas melakukan scan voucher yang tadi itu berdasarkan data pembiayaan pembangunan di Microsoft Excel. Nah, jadi jika sudah di-scan semua, data pada Excel itu diberi tanda atau diberi warna sebagai tanda bukti bahwa voucher tersebut sudah di-scan. Nah, setelah semuanya di-scan, baru hasil scan tersebut dikelompokkan dalam folder sesuai dengan nomor GL-nya. Lalu, tugas yang ketiga ada memasukkan dan mengelompokkan data nasabah berupa tabungan dan deposito. Nah, formulir data nasabah berupa tabungan dan deposito itu dimasukkan dan dikelompokkan ke dalam map dan banteks sesuai dengan nama nasabah dan nomor CIF-nya. Dan dirapikan dengan cara mengelompokkan map tersebut ke dalam lemari kabinet dengan abjad yang berurutan untuk mempermudah jika sedang mencari nama nasabah. Nah, setiap nasabah yang ingin membuka rekening itu akan diberikan formulir pembukaan rekening. Nah, formulir itu diisi dan ditandai dan ditandatangani oleh nasabah untuk tujuan pembukaan rekening. Lalu, tugas yang keempat ada scan sertifikat asuransi jiwa dan asuransi kebakaran KPRS. Nah, pengertian dari asuransi ini merupakan perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan pengganti atas risiko, kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak terduga. Nah, cara kerja melakukan scan sertifikat asuransi ini sama seperti melakukan scan voucher pembiayaan pembangunan KPRS. Nah, tujuannya itu untuk mempermudah pihak perusahaan ketika nasabah atau tertanggung ini meminta sertifikat asuransi tersebut dalam bentuk file gambar. Nah, lalu tugas yang terakhir ada merapikan kabinet pengarsipan file. Nah, lemari arsip atau filing kabinet ini merupakan sebuah lemari bersih khusus yang digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen penting sebuah organisasi atau perusahaan agar terhindar dari berbagai kerusakan seperti pencurian, kebakaran, serangga, dan lain-lain. Nah, dokumen yang berada di dalam lemari ini itu harus disusun berdasarkan nomor kafling KPRS agar saat pencarian itu memudahkan. Nah, jika suatu waktu itu diperlukan. Nah, kegiatan merapikan kabinet pengarsipan file ini juga emang terlihat sederhana, namun membutuhkan ketelitian dan konsentrasi yang cukup agar tidak salah dalam menyusunnya. Nah, pada slide selanjutnya ada kendala pelaksanaan prakerin. Dalam melaksanakan prakerin, ada pun beberapa kendala yang dihadapi oleh penulis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saat awal masuk, penulis kurang memahami cara menggunakan mesin scanner. Yang kedua, adanya kesamaan nama nasabah namun dengan nomor CIF yang berbeda. Nah, slide selanjutnya di sini yaitu cara mengatasi dari kendala tersebut. Cara yang dilakukan penulis untuk mengatasi kendala selama melaksanakan prakerin yaitu yang pertama, ketika kita
kurang memahami cara menggunakan mesin scanner. Nah, cara mengatasi kendala tersebut yaitu dengan meminta dijelaskan kembali dan setelah itu mempelajarinya hingga bisa. Nah, yang kedua, ketika adanya kesamaan nama nasabah namun dengan nomor CHIF yang berbeda, cara mengatasinya yaitu melihat lagi nomor CHIF-nya di dalam daftar nasabah dengan teliti dan lalu dicocokkannya dengan nomor tabungan atau deposito pada formulir nasabah. Itu dia cara mengatasi kendala tersebut. Lalu yang terakhir, ini ada bab 3, kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu yang pertama, dengan adanya prakerin, siswa dapat mempelajari materi-materi dan pengetahuan yang sesuai dengan kompetensi keahlian maupun di luar kompetensi keahliannya untuk bekal yang akan dibawa ke perguruan tinggi maupun ke dunia kerja setelah lulus sekolah ini. Lalu yang kedua, dengan adanya prakerin ini, siswa dapat belajar betapa berharganya waktu dalam pekerjaan, sehingga siswa dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, dengan adanya prakerin ini, siswa itu dapat mempelajari tata krama dan sopan santun kepada atasan maupun karyawan-karyawan di perusahaan. Lalu slide selanjutnya ada saran. Di sini penulis sadar dalam melaksanakan kegiatan prakerin ini masih banyak kekurangan, namun penulis telah berusaha melaksanakannya secara maksimal. Selain itu, laporan ini juga masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran yang membangun sangat penulis perlukan guna memperbaiki laporan yang masih jauh dari kata sempurna ini. Nah, itu dia presentasi dari saya. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.